Cerita pengantar tidur sedang mengudara. Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Nyonya Suami Part 8. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Sol melirik jam tangan di pergelangannya, lalu menyimpan semua pekerjaan dan bergerak bangkit. Selamat makan siang semuanya, ucapnya, dan berjalan pergi meninggalkan ruangan. Rekan-rekan Sol yang semuanya pria saling melirik, terlihat bingung. Perasaanku saja, atau dia dan karyawan ruangan itu sudah putus, ucap rekan Sol pada yang lain. Pria lainnya hanya mengangkat bahu. Jangan begitu, adik iparnya baru saja melahirkan, sahut pria di meja ujung sembari bangkit. Ayo ke kafetaria, ajaknya. Kafetaria. Jihun sudah duduk bersama rekannya di kafetaria. Matanya melirik sekitar sambil mengunyah makanan perlahan. Rekan Jihun melirik ke meja lain. Sepertinya sudah 2 hari aku tidak melihat Yeonsol makan bersama rekannya. Jihun menoleh, lalu tertegun menjadi pusat perhatian. Kau tidak mendengar apapun darinya? Tanya rekan Jihun. Jihun mengedip-ngedipkan matanya bingung, lalu menggeleng. Ada apa? Kalian sudah putus? Tanya yang lain hati-hati. Jihun terkejut menatap wanita itu. Yang lain jadi canggung sendiri dan menyikut teman mereka tadi. Wanita itu mengedupkan bibirnya, lalu memandang ke bawah canggung. Jihun mengedipkan matanya bingung. Kenapa kalian berpikir kami berpacaran? Yang lain jadi canggung. Hanya menebak saja, sahut wanita yang lain. Kalian sangat akrab akhir-akhir ini, juga sesekali pulang bersama, mengantarkan makanan. Jihun berpikir dulu. Kami terlihat seperti orang pacaran. Wanita lain saling melirik. Bukankah sudah jelas? Jihun tidak bisa berkata-kata. Kalian tidak pacaran? Tanya wanita yang pertama. Jihun hanya bisa terdiam. Sudah, mereka tidak berpacaran. Sudah. Ucap yang lain menyudahi. Jihun memandang ke bawah. Tidak tahu apa yang harus ia rasakan ketika itu. Namun, ia sudah tidak berselera lagi makan. Aku duluan. Ia mengangkat nampan makanan dan langsung pergi. Rumah sakit. Sol membawa bungkus makanan memasuki ruang perawatan Dohi bersama putrinya. Begitu masuk, ia langsung melihat keluarganya sudah di sana. Dohi duduk di tempat tidur, tersenyum memperhatikan putrinya di pusat perhatian ibu mertua dan iparnya. Ia menoleh, dan senyuman semakin lebar di wajahnya. Oh nih! Myung dan Hyojin langsung menoleh ke pintu mendengar panggilan itu. Mereka langsung saling memberikan kode. Kau sudah tiba, ucap ibunya Sol yang asik bersama cucu pertamanya. Biol di sofa sedang menikmati makanan yang dibawakan ibu mereka. Sol melangkah menghampiri tempat tidur Dohi. Melihat ada hadiah keperluan bayi dan tas obat herbal di sebelah meja tempat tidur perawatan. Oni sudah tiba, sapa Hyojin. Sol mengangguk, tangannya menarik meja portabel. Sudah makan? Ia bertanya pada Dohi. Oh, sudah. Tadi makan makanan yang diberikan rumah sakit, jawab Dohi. Sol menghidangkan makanan yang ia bawa. Kau sedang menyusui, makanlah lagi. Ia juga membuka sebuah termos kecil di dalam bungkusan yang ia bawa. Dohi merasa senang melihat sup rumput laut. Oh, Oni membawakan makanan untuk Dohi. Ibu juga? Ucap Hyojin yang menghampiri sisi tempat tidur Dohi. Sol memandang Hyojin, lalu memandang makanan yang sudah hampir habis dilahap Biol. Aku heran siapa yang baru melahirkan. Ia berkomentar. Senyuman Hyojin dan ibunya langsung berubah canggung. Biol menatap kakaknya dengan mulut penuh makanan. Aku lapar juga tahu. Sol hanya memberikan sendok ke tangan Dohi. Makanlah. Dohi mengatupkan bibir menerima sendok, lalu memandang yang lain canggung. Makan saja, semua ini baik untuk ibu menyusui, ucap Sol dan melirik yang lain. Tidak ada yang sedang menyusui di sini selain kau, lanjutnya. Lalu kembali memandang Dohi. Habiskan semuanya.
Dohee menahan senyuman malu. "Selamat makan," ucapnya dan mulai menikmati. Myung melirik istrinya dan memberikan isyarat dengan mata. Hyojin mengangguk kecil dan memandang Sol dengan senyuman lebarnya. "Oh nih, aku dan suamiku membeli obat herbal ini di tempat kau membelinya untuk ayah dan ibu. Aku juga membelikannya untuk ayah dan ibuku juga. Benar-benar bagus untuk kesehatan," pujinya. Sol memandang Hyojin. Gumamnya. Ibunya Sol menghampiri menantunya yang satu lagi dan mengelus bahunya. Dia benar-benar peduli pada adik iparnya, tahu tidak? Mereka membawakan obat herbal yang akan membantu Dohee mendapatkan anak laki-laki. Pujinya habis-habisan. Dohee yang sedang makan langsung berhenti mendengar itu, lalu melirik Sol. Hyojin tersipu malu. "Tidak, Bu. Itu hanya bonus saja. Yang penting adik ipar akan sehat dan segera pulih." Sol tidak langsung menjawab. "Kenapa bukan kau saja yang mengkonsumsinya?" tanyanya pada Hyojin. Hyojin tertegun mendengar pertanyaan itu. "Hah? Hyojin masih ada kontrak kerja, belum boleh hamil," ucap ibunya Sol memberitahu. Hyojin memasang wajah tak bersalah dan mengangguk membenarkan. Sol diam dulu menatap Hyojin. "Tidak boleh atau tidak bisa?" Hyojin terpaku. Mata Sol bergerak pada Myung. "Seharusnya kau minum obat herbal." Myung menghembuskan nafas kesal. "Enak saja. Aku sangat subur tahu. Jika dia tidak ada kontrak kerja, tidak boleh hamil, sudah pasti sedang hamil sekarang," sahutnya. Tatapan Sol masih terlihat tidak percaya. Komentarnya. Lalu mengambil tas berisi minuman herbal tadi dan menyodorkannya kepada Hyojin. Dohee bingung kenapa Sol melakukan itu. Hyojin mengedip-ngedipkan matanya bingung. "Ini, kau lebih membutuhkannya daripada Dohee," ucap Sol. Ibunya Sol mengambil tas herbal itu dari tangan putrinya. "Hei, mereka kan memberikannya untuk Dohee, kenapa dikembalikan?" Sol memandang ibunya tak mengerti. Dohee baru saja melahirkan. Bayinya sehat dan menggemaskan seperti itu. Kenapa sudah membahas melahirkan anak lagi? Ibunya Sol tertegun mendengar pertanyaan itu. "Bukan membahasnya, Nuna," ucap Myung membuka suara lagi. "Kami hanya mendoakan yang terbaik. Jika anak selanjutnya adalah pria kan lebih bagus," sahutnya. Sol menatap Myung heran. "Anak selanjutnya? Adikmu tidak bekerja dan masih kuliah. Satu anak saja tidak akan mampu dia biayai." Byul terkejut mendengar ucapan Sol. Ia meletakkan alat makannya dan bergerak bangkit. "Enak saja. Selama ini aku bisa membiayainya. Lihat saja dia bisa melahirkan di ruangan mewah seperti ini," sahutnya tersinggung. "Aku yang membayarnya, brengsek," ucap Sol pada Byul. Dohee terpaku mendengarnya dan menatap Sol kaget. Byul terkesiap kaget dan menatap ibunya. "Ibu!" Ibunya Sol memandang ke bawah canggung. "Ibu mendapatkan semua uang yang diberikan padamu dari mana?" tanya Sol pada Byul. Byul memalingkan wajah, terlihat malu sendiri. "Aku juga mengirimkan uang pada ibu," ucap Myung tidak mau kalah. "Diam kau brengsek," ucap Sol pada Myung. "Ibu masih membujukku untuk membayarkan hutangmu." Myung terkejut dan menatap ibunya kaget. Sol menghembuskan nafas panjang, menenangkan emosinya dulu. Dohee baru saja melahirkan. Jika kalian tidak bisa tulus menunjukkan rasa syukur pada kelahiran putrinya, lebih baik pergi saja. "Kenapa Nuna mengatakan itu? Aku suaminya," ucap Byul tegas. Sol menatap Byul. "Lalu, bersikaplah seperti seorang suami dan ayah." Byul terkesiap kaget. "Halah, Nuna berbicara sok hebat," ucap Myung kesal. "Nuna itu perempuan. Bagaimanapun penampilanmu, kau tetap perempuan. Kau tidak akan pernah menjadi seperti aku atau Byul," lanjutnya penuh penekanan. Hyojin terkejut dan langsung memegang lengan suaminya, juga mengguncangnya agar berhenti. "Nuna berpikir, dengan berpenampilan seperti ini, kau akan menjadi seperti kami berdua. Kau tidak akan pernah mendapatkan rasa hormat atau kelebihan seperti kami yang terlahir sebagai pria," lanjut Myung berapi-api. "Dari dulu sampai detik ini,
Perempuan itu dilahirkan untuk melayani pria, lebih rendah dari pria, dan hanya bertugas melahirkan anak juga membesarkannya. Kau dengar? Suamiku, bisik Hyojin setengah panik. Benar, lihat penampilanmu itu. Berpakaian seperti pria tidak akan membuatmu mendapatkan hak yang akan selalu pria dapatkan. Jangan sombong, sambung Biol ikut kesal. Sol hanya diam mendengar itu. Ia memandang kedua adiknya bergantian, lalu memandang ibunya yang terlihat tidak bisa berkata apa-apa dan serba salah. Matanya melirik ke samping, merasakan pegangan di tangannya. Dohee menatap Sol menyesal karena mendengar semua itu. Sol menarik tangan dan melipat kedua tangannya di dada, lalu memandang keluarganya. Sayang sekali ayah tidak di sini, ucapnya pelan. Mumpung kalian sudah membahasnya. Ia mengangkat dagu lebih yakin. Mulai hari ini, kita sudah tidak ada hubungan apapun. Jangan hubungi atau ingat aku pernah ada di hidup kalian, ucapnya tegas. Hyojin dan ibunya Sol menatap wanita maskulin itu kaget. Sol memandang Myung dan Biol yang tersenyum miring padanya, seolah-olah tidak percaya apa yang ia katakan. Ia hanya berbalik dan berjalan pergi. Baru 2 langkah meninggalkan pintu, langkahnya terhenti karena merasa melihat seseorang berdiri di sebelah pintu, lalu menoleh. Ji-hoon di samping pintu mengedipkan matanya panik. Tangannya memegang keranjang buah erat. Sol sama sekali tidak menyangka akan melihat Ji-hoon di sana. Aku dengar. Belum sampai Ji-hoon menyelesaikan ucapannya, Sol sudah bergegas pergi. Ia mengedipkan matanya bingung di setengah panik. Suamiku, apa yang kau lakukan? Jika bukan dari Sol Oni, dari mana uang membayar hutang bisnismu? Jerit Hyojin dari dalam ruangan. Ji-hoon terpaku mendengar keributan di dalam. Ibu, yang membayar kamar ini beneran Sol Nuna. Kenapa tidak memberitahuku? Tanya Biol tidak terima pada ibunya. Biasanya juga selalu Nunamu yang bayar, ibu kan tidak punya uang, sahut ibunya Biol. Hah? Uang tolak ayah semua sudah habis? Bukankah dulu sangat banyak? Ucap Myung tak mengerti. Ya sudah habis lah. Membeli apartemen di tengah kota sangat mahal. Ayahmu kan sakit diabetes. Sudah lama habis. Sol yang meneruskan biaya pengobatan ayahmu, jawab ibunya Sol frustasi. Halah, sudah. Tidak perlu dianggap serius. Paling besok juga Sonuna sudah tidak marah lagi, ucap Myung meremehkan. Dia kan perempuan. Paling hanya ngambek sebentar dan akan balik lagi. Dia tidak mungkin bisa tinggal jauh dari keluarganya. Dia kan belum menikah. Ji-hoon mulai merasa kesal sendiri mendengar itu semua. Ia menghela nafas dalam dan berbalik pergi. Beberapa waktu kemudian, Sol menatap layar laptopnya. Ia menopang kepala dengan tangan. Ting tong. Sol menoleh ke pintu. Ia hanya menghela nafas dalam dan kembali memandang layar laptop. Tok 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 tok. Yun Chelsea, panggil seseorang pria di balik pintu sambil mengetuk. Sol tertegun mendengar suara Ji-hoon. Tidak menyangka pria itu akan muncul di depan apartemennya seperti itu. Tapi ia tidak langsung bergerak, seperti tidak percaya dengan pendengarannya. Yun Chelsea, kau di dalam? Tanya Ji-hoon lagi, terdengar setengah panik. Di depan pintu, ia menempelkan telinga ke permukaannya, mendengarkan dengan seksama. Ia sedikit kaget pintu terbuka dan langsung berdiri tegap. Sol di celah pintu menatap Ji-hoon tak mengerti karena ada di depan unit apartemennya. Ji-hoon menghela nafas lega. Yun Chelsea, ucapnya. Tangannya mendorong pintu lebih lebar dan melangkah masuk, memeluk tubuh wanita maskulin itu lebih erat. Memejamkan mata, merasa jauh lebih lega mengetahui Sol baik-baik saja. Sol terpaku di tempatnya, berusaha mengerti apa yang sedang terjadi. Ji-hoon melepaskan pelukan dan memeriksa tubuh Sol. Kau baik-baik saja? Sol mengedip-ngedipkan matanya bingung. Ya. Ponselmu tidak menyala selama beberapa hari. Tidak ada yang bisa menghubungimu. Kau hanya mengajukan cuti dan tidak ada kabar lagi, ucap Ji-hoon cemas. Sol menatap Ji-hoon tak mengerti. Kenapa kau kemari? Ia bertanya. Ji-hoon tertegun sendiri mendengar pertanyaan itu. Ia juga baru menyadarinya. Aku... Sol menghela nafas dalam. Kau sudah melihat aku baik-baik saja. Silahkan pergi. Usirnya halus, sembari menunjuk pintu yang masih terbuka.
Jihun terkejut mendengarnya. Kau ingin aku pergi? Sol menjilat bibir bawahnya. Aku tidak mengusirmu. Kau sudah bertemu denganku. Aku hanya sedang cuti. Jelasnya. Jihun diam dulu menatap Sol. Lalu kembali maju dan memeluk wanita maskulin itu. Sol kebingungan dengan pelukan lagi. Hati-hati tangannya memegang bahu Jihun. Min Jihun sih. Aku minta maaf sudah mengabaikanmu, ucap Jihun menyesal. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapimu. Aku juga tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang kupikirkan. Sol hanya terpaku di tempatnya. Ia menutup pintu dan melepaskan pelukan Jihun dari tubuhnya. Jihun mendongak kaget karena pelukannya dilepaskan. Duduklah dulu, aku akan mengambilkan minum, ucap Sol sembari berjalan ke arah dapur. Jihun mengedipkan matanya bingung, lalu mengekori Sol. Sol menghampiri dapur dan membuka kulkas. Aku bisa ambil sendiri. Jihun langsung terdiam melihat wadah yang hampir familiar diletakkan di sebelah tempat sampah. Masih ada isinya. Ia mengatupkan bibir dan memandang wanita maskulin itu. Duduk saja di sana, ucap Sol sembari melirik meja makan, di mana laptopnya berada, lalu menuangkan jus jeruk untuk Jihun. Jihun jadi canggung sendiri dan hanya menuruti Sol. Ia menghampiri meja makan dan duduk di sana. Awalnya memperhatikan Sol yang sepertinya mengeluarkan cemilan dari lemari atas. Matanya melirik laptop, malah penasaran apa yang terlihat di sana. Kepalanya berat ke satu sisi untuk memperhatikan lebih jelas, namun layar laptop ditutup. Sol sudah meletakkan gelas ke meja bersama cemilan di atas piring. Aku hanya ada ramyun, aku akan memasakkannya, ucapnya dan kembali ke dapur. Jihun menatap Sol tak mengerti. Ia bergegas bangkit untuk menghampiri wanita maskulin itu. Kau akan keluar negeri? Untuk cuti? Jalan-jalan? Sol meletakkan kuali di atas kompor listrik, mengisi air dan mengeluarkan 2 bungkus ramyun. Jihun menahan tangan Sol dan menatapnya serius. Sol diam dulu dengan pandangan ke bawah, lalu menatap Jihun. Apapun yang kulakukan, ucapnya pelan. Sepertinya aku tidak perlu merundingkannya denganmu. Jihun terpaku mendengar ucapan dingin itu, walaupun cukup melukai hatinya. Ia tidak bisa menyanggah bahwa ia pantas mendapatkannya. Aku tidak ingin kau pergi, ucapnya dengan suara bergetar. Air mulai menggenang di mata Jihun. Aku ingin tetap di sisimu, ucapnya bersungguh-sungguh. Aku sangat terlambat menyadarinya. Sol masih diam menatap Jihun. Jihun memegang satu tangan Sol dengan kedua tangannya. Aku memang pengecut yang memilih kabur daripada menghadapimu, ucapnya jujur. Aku takut hubungan kita tidak akan berhasil, tapi aku juga tidak ingin mengatakannya. Ia terlihat sangat menyesal. Aku tidak ingin mengakuinya. Ia kehilangan kata-kata beberapa saat. Aku ingin berada di sisimu, lanjutnya sepenuh hati pada Sol, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Sol diam dulu menatap Jihun, lalu memandingkan pandangannya. Maka tidak perlu kau melakukannya, ucapnya. Jihun terpaku. Tidak, aku akan melakukannya. Sol menarik tangannya dari pegangan Jihun. Aku bahkan tidak tahu menyebut diriku apa, ucapnya pelan. Kau benar. Ia kembali memandang Jihun. Hubungan ini tidak akan berhasil. Bulir air mata Jihun berjatuhan mendengarnya. Sol mengatupkan bibir dan memalingkan wajah melihat Jihun menangis. Sampai di sini dulu. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sudah bersuara